Halo teman-teman, ketemu lagi sama ESG. Kali ini ESG mau membandingkan dan tes antena pendek yang fleksibel. Nah, ada dua. Yang pertama brand Retevis yang cukup terkenal, dan satu lagi brand dari ESG sendiri. Nah, kita mau bandingkan antena pendek ini dengan antena stok dan seberapa jauh dia bisa menangkap. Ya, kalau kita bandingkan antena pendek ya harusnya kelasnya dengan antena pendek lainnya ya. Jadi bukan dibandingkan dengan teleskopik atau antena-antena yang lebih panjang. Pasti dalam jarak dia akan kalah jauh. Tapi apa enaknya? Nah, nanti kita bisa lihat sendiri. Oke, antenanya ada di sini nih. Kita lihat ya. Nah, ini ada dua nih. Kita bisa lihat. Ini antena stok ya. Nanti kita akan bandingkan ketika sudah tidak mampu. Nah, ini kita testingnya pakai Baofeng yang UV 5R 8W ya. Jadi kita bandingkan dengan 8 watt ya. Kita bisa lihat di sini. UV 5R 8W. Jadi kita pakai power 8 watt. Nah, antenanya ini ESG Plus punya antena fleksibelnya. Nah, ini yang Retevis. Nah, ini best seller juga, banyak yang puas ya dengan antena yang ini. Sekarang kita buka, agak susah satu tangannya. Coba buka. Oke. Nah, ini juga kita buka. Nggak akan ketukar, gampang, karena dia dalamnya beda. Oke. Nah, untuk antena yang Retevis, dia permukaan dalamnya hitam ya. Kita bisa lihat ya, hitam. Ini bandingin dengan antena yang ESG, dia permukaan dalamnya putih. Yang sebelah kiri Retevis, yang sebelah kanan ESG ya. Kita bisa lihat. Yang satu putih, yang satu hitam. Nah, yang hitam ini Retevis. Bedanya apa lagi? Ini dia lentur sekali ya. Kalau yang ini agak sedikit keras. Ini agak sedikit keras, tapi fleksibel tetap sama. Tapi dibandingkan dengan yang Retevis lebih lembek. Dia lebih fleksibel. Oke. Sekarang kita coba dulu yang Retevis ya. Nah, ini yang hitam. Kita coba dulu. Kita buka. Kita coba dulu, kita buka ya. Dengan antena yang Retevis. Oke. Video ini nggak akan dipotong ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung range-nya dan nggak akan dipotong. Jadi nggak ada edit-edit yang lain ya. Kita tes dulu ya, teman-teman ya. Kita tes dulu. Kita tes. November Whiskey monitor. Ya, di sini November Whiskey monitor. Oke, standby. Kita mau tes jarak. Jadi nanti mohon diinfo untuk kejernihan dibandingkan dari setiap kali kita kontak ya. Ya, oke, tapi ini sebelum tadi awal-awal agak banyak noise ya, belakangan udah agak mendingan. Ya, oke. Ini dibandingkan menjadi yang utama ya. Kita mau jalan sekarang. Oke, kita coba ya jalannya. Kalau kita lihat jarak ya, jaraknya tripnya kita bisa lihat di sini. Nanti kita bisa lihat berapa kilo. Nah, mulai menjauh ya. Kita start jalan. Kita coba sekitar 500 meter dulu. Udah 100 meter ya. Nanti kita lihat, tadi 16 kilo kan speedometernya. Nah, nanti kita lihat. Oke, kita coba turun ke bawah ya.
Posisi lawan bicara kita agak di atas ya. Jadi kita turun ke bawah. Kita dapat keuntungan di sini. Jalan 500 meter dulu. Kita jalan 500 meter dulu. Nah, seperti di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah 16,5 ya, udah 500 meter. Kita tes lagi. November Whiskey monitor. Ya, Sierra Alpha di sini November Whiskey monitor. Bagaimana? Apakah bisa ditangkap dengan jelas suara di sana? Ya, suara masih bisa terdengar dengan jelas. Ya. Kita coba lebih jauh lagi ya. 500 meter. Tadi kita lihat suara dari sana. Di sana HT-nya 5 watt ya. Sana HT-nya 5 watt, yang ini 8 watt ya. Di sana tadi sudah mulai kita dengar ada kresek-kresek ya, tapi di sana masih tangkap dengan jelas. Kita coba tambah 500 meter lagi ya, biar 1 kilo ya. Kita jalan, kita coba 1 kilometer. Tapi arahnya kita masih ke bawah ya. Meter, 200 meter sudah. Kita akan coba di 500 meter. Sedikit lagi. Ya. Teman-teman bisa lihat ya. Sekarang udah 17 ya. Dari 16 ke 17 1 kilo berarti. Kita coba gerak 1 kilo. November Whiskey monitor. Ya, Sierra Alpha di sini November Whiskey monitor. Apakah masih ditangkap dengan baik suaranya? Bisa diperjelas? Ya, di sini suaranya bisa ditangkap dengan baik, tapi ada sedikit noise di belakang. Oke, diterima. Terima kasih. Oke. Jadi masih bagus ya. Kita coba agak jauh lagi. Kita coba agak jauh. 1,5 kilo ya. Coba agak jauh 1,5 kilo. Di sudut yang berbeda ya. Ini kawasannya perbukitan dan perumahan ya. Jadi sekali lagi, jarak itu dipengaruhi sekali dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Kalau banyak gedung-gedung di kota, tentu biasanya jaraknya bisa lebih singkat ya, bisa lebih pendek. Tapi kalau di lapangan terbuka bisa lebih jauh. Dan sekali lagi ini dites dengan frekuensi UHF 400-an ya. Jadi bukan VHF kita tesnya. Oke. Nah, ini kita sedikit menjauh, kita ke kiri lagi ya, biar kita dapat sisi paling luar. Coba sisi paling luar, ini sudah 700 meter ya. Biar kita dapat sisi paling luar dan dihalangi lebih banyak rumah. Oke, baik, kurang lebih di sini kita tes. Bisa lihat ini kurang lebih
1,6 kilo ya. Kita tes. November Whiskey monitor. Apakah bisa diterima dengan jelas di sana suaranya? Ya, tampaknya di sana juga mengalami kesulitan ya. November Whiskey monitor. November Whiskey monitor. Tampaknya sudah susah ya, entah di sana yang nggak bisa terima atau di sini yang nggak kuat, tapi kemungkinan dari sana. Tapi kita coba ganti antena fleksibel ini dengan yang ESG Plus ya. Oke, bentar, ini kita taruh dulu kameranya. Oke, ini kita ganti, kita mati dulu, kita buka. Kita ganti dengan yang belakangnya silver ya. Saya lihat ini yang silver, ini yang ESG Plus. Kita bandingkan. Frequency mode. Oke. November Whiskey monitor. November Whiskey monitor, bisa diulangi kembali. Iya, Sierra Alpha di sini November Whiskey monitor. Menarik ya. ESG punya untuk tipe antena fleksibelnya lebih keras. Nampaknya dia punya puntiran pairnya lebih rapat atau lebih keras dalamnya. Jadi masih bisa diterima. Tadi kita pakai yang satu lagi, udah sulit ya. Coba kita tes lagi sekali lagi. Ya, di sini bisa diterima November Whiskey. Bagaimana suaranya di sana? Apakah kualitasnya bagus? Ya, di sini suara masih bisa didengar, tapi noise-nya cukup besar. Oke, baik, diterima. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi. Kita uji sekali lagi. Kita kembalikan lagi ke yang satu lagi, ke yang Retevis ya. Oke. Ini Retevis. Susah ya sambil pegang kamera. Ini yang silver, yang ESG ya. Ini yang hitam, yang Retevis. Dia hitam dalamnya. Kita coba. Frequency mode. Oke. Kita coba. Sekali lagi. November Whiskey monitor. November Whiskey monitor. Apakah bisa diterima dengan baik November Whiskey? Ya, yang barusan ini terputus. Bisa diulangi, di sini ditangkapnya terputus-putus. Lumayan. Terputus-putus ya suaranya ya. Tadi masih jelas, sekarang terputus-putus. Bisa diulangi bagaimana suaranya? Ya, kalau Ya. bisa diterima dengan baik di sana. Di sini agak terputus-putus, berbeda dengan antena sebelumnya. Oke. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya perbedaan dua antena ini. Jadi teman-teman bisa lihat lagi sekali lagi. Kita cuma ada dua antena di sini. Ya. Nah, sekarang kita tukar lagi
Kalau kita mau penasaran, benar nggak? Kita pastikan cross check masing-masing dapat 2 kali tes ya. Di sini titik 1,5 kilo sudah mengalami kendala ya. Ya, kita sudah ganti dengan antena yang ini ya, ESG Plus ya. Frequency mode. November Whiskey monitor. November Whiskey monitor. Di sini ditangkap agak terputus-putus, apakah bisa diterima di sana dengan baik? Pertama, suaranya agak terputus-putus, jadi kurang bisa diterima dengan baik. Bagaimana dibandingkan dengan yang sebelumnya? Apakah relatif sama atau ada perbedaan? Yang ini tidak terputus-putus, hanya ada banyak noise saja, tapi suara bisa didengar dengan jelas. Jadi di sana suara ini bisa didengar dengan jelas, tapi background noise-nya, suara di belakangnya, suara kresek-kreseknya lebih terasa juga ya, terasa kencang. Tapi tidak terputus-putus, jadi cukup stabil penerimaan dari ESG Plus antena fleksibelnya. Oke teman-teman, itu dia review singkat. Teman-teman bisa nilai sendiri mana antena yang lebih baik ya. Sekali lagi, kadang juga satu produk dengan produk yang lain ada perbedaan juga, jadi kita nggak bisa pungkirin. Jadi ada faktor produk juga, tapi nggak beda jauh. Sama juga faktor lingkungan sekitar ya, kalau banyak gedung tinggi-tinggi semua segala macam, hambatan lebih banyak juga bisa berbeda. Tapi kalau banyak lebih lapang juga bisa beda jaraknya, bisa lebih jauh. Nah sekarang kita bandingkan terakhir dengan antena stok. Pasti antena stok jauh lebih jernih dan mudah ditangkap. Untuk membuktikan bahwa antena fleksibel atau antena pendek pasti jaraknya akan lebih terbatas, tapi ya lebih enak dibawa-bawanya ya, lebih ringkas, lebih praktis, dan enak dibawa kemana-mananya. Sekarang kita coba ya ganti dengan antena stok. Oke, kita matikan, kita ganti dengan antena stok. Ini adalah antena stok ya, Baofeng ya, standarnya. Frequency mode. November Whiskey monitor, bagaimana penangkapan di sana? Diterima baik, tidak ada noise ya. Bisa diulangi yang terakhir. Ya, suaranya bisa diterima dengan baik dan tidak ada noise. Baik, terima kasih. Ya, itu dia teman-teman hasil testing dari dua antena itu ya. Dua-duanya bestseller, dua-duanya sama baiknya, relatif ya, kurang lebih ya. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya, bisa menilai sendiri. Tapi yang pasti sekarang teman-teman tahu bahwa antena pendek yang fleksibel itu jangan diharapkan untuk performanya atau signalnya, kuatnya akan sama seperti antena stop atau bahkan lebih baik. Biasanya cenderung selalu lebih kurang kuat ya signalnya. Tapi dibandingkan kelas dengan antena-antena pendek yang lainnya, antena fleksibel ini banyak keunggulannya. Signalnya jauh lebih kuat, dia lebih fleksibel, lebih enak dipakainya. Jadi untuk sekarang teman-teman bisa tahu kapan harus ganti antena pendek, kapan harus ganti antena yang lebih panjang, teleskopik, atau mau pakai antena stok aja. Oke, sekian review dari ESG ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.